Selamat pagi anak-anak semua, balik lagi kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fungsi kuadrat. Minggu lalu kita udah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kali ini kita melanjutkan untuk menentukan fungsi kuadrat. Ini beberapa informasi mengenai fungsi kuadrat yang perlu kita ketahui sebelum kita mau menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y saat X sama dengan 0. Kedua, titik potong dengan sumbu X saat Y sama dengan 0. Yang ketiga itu titik puncak, yang mana titik puncak atau titik balik ini terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum. Seperti yang sudah tertera di sana, sumbu simetri itu istilahnya XP atau X puncak, nilai optimum itu istilahnya YP atau Y puncak. Cara mencari XP atau X puncak itu ya dengan cara mencari nilai min B per 2A. Untuk nilai optimumnya, atau mungkin sering anak-anak lihat nilai maksimum, nilai minimum, itu cara mencarinya dengan minus D per 4A. Mencari nilai minus D per 4A. D itu adalah diskriminan. Seperti yang sudah kita pelajari di persamaan kuadrat, diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Dari mana kita ambil nilai A, B, dan C ini? Tentunya dari bentuk umum fungsi kuadrat. Ya kan? Nah, kalau anak-anak ingat, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Atau mungkin di beberapa bukunya adalah FX. Sama aja ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Y dengan Fx di fungsi kuadrat ini sama artinya. Fungsi dari X atau fungsi Y. Nah, A, B, dan C-nya itu diambil dari bentuk umumnya ini. Yang mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Oke, nah kita lanjut ke menentukan fungsi kuadrat. Jadi akan ada 3 kemungkinan ini anak-anak. Yang pertama kalau diketahui titik puncak dan sebuah titik sembarang. Yang kedua kalau diketahui titik potong dan sebuah titik sembarang. Yang ketiga kalau diketahui 3 titik. Nah, nanti tergantung kemungkinannya masing-masing. Jadi, tiap kemungkinan akan ada persamaannya tersendiri gitu. Langsung aja kita bahas masing-masing kemungkinannya. Kemungkinan pertama, menentukan fungsi kuadrat kalau diketahui titik puncak dan sebuah titik sembarang. Nah, untuk menentukan fungsi kuadratnya kita bisa pakai persamaan Y yang ini. Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat ditambah YP. X puncak, ini Y puncak. Kita langsung bahas soalnya. Nah, di sini ada gambar, yang mana di sini ada informasinya. Di sini diketahui bahwa si titik puncaknya ini, karena dia berada di tengah-tengah atas, dan salah satu titik sembarangnya. Titik puncaknya di sini adalah 1,3. Berarti bisa kita tuliskan XP, YP itu adalah 1,3. Lalu X dan Y-nya. X dan Y-nya itu adalah 0,1 ya. 0,1. Nah, karena ini mengikuti kemungkinan yang pertama, berarti kita pakai Y sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat ditambah YP. Y-nya langsung diganti saja karena sudah dikasih tahu di sini. Yang tidak dikasih tahu di sini itu hanya A, maka A yang akan kita cari terlebih dahulu. Y-nya adalah 1, A-nya belum tahu, X-nya 0, XP-nya 1 kuadrat, YP-nya 3. Sudah? Nah, sekarang kita masukkan satu-satu. A dikali min 1 kuadrat ditambah 3. A min 1 kuadrat itu positif 1 ya anak-anak. Maka A kali 1, 1A ditambah 3. Nah, karena ini operasi penjumlahan, Ibu bisa pindahkan ruasnya dan dia berubah tanda. Perlu diingat ya, di dalam istilah matematika tidak ada yang namanya berpindah tempat atau berpindah ruas. Yang adanya itu adalah kedua ruas sama-sama dibagi, kedua ruas sama-sama dikali,
kedua ruas sama-sama dikurang, kedua ruas sama-sama dijumlahkan. Atau mungkin kedua ruas sama-sama dipangkatkan ataupun diakarkan. Cuman supaya anak-anak lebih cepat mengingatnya, Ibu pakai istilah berpindah ruas. Nah, kita dapatkanlah A-nya ini minus 2. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan grafik fungsinya. Persamaan grafik fungsinya, Ibu buat di sini baru, artinya persamaan barunya. Nah, kalau untuk menentukan atau menyusunnya, anak-anak tidak perlu mengganti nilai X dan Y-nya. Ya, karena justru kita harus menentukan persamaan grafik baru gitu. Nah, jadi Y sama dengan A dikali X kurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Y-nya tidak perlu diganti ya anak-anak, tetap A-nya sudah dapat minus 2, X-nya tetap, X puncaknya 1, Y puncaknya 3. Nah, X kurang 1 kuadratnya ini jabarin dulu. Kalau anak-anak pernah lihat, Ibu pernah ingat, Ibu pernah jelasin A kurang B, penjabarannya itu adalah A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, berarti X kurang 1 kuadrat ini bisa dijabarkan. Y sama dengan minus 2 dikali X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nanti anak-anak bisa coba tersendiri, terpisah. Mungkin di kertas coretannya, apakah benar hasilnya X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, sekarang karena sudah dapat, kita kali pelangi. Kalau anak-anak ingat ketika kelas 7 dulu. Karena ini operasi perkalian aljabar, maka kita kali pelangi. Min 2 kali X kuadrat, min 2 kali min 2X, min 2 kali plus 1. Kita cari hasilnya nih, min 2 kali X kuadrat, min 2X kuadrat. Min 2 kali min 2X, plus 4X. Min 2 kali plus 1, min 2. Yang belakangnya plus 3. Oh, kebetulan ada yang sejenis nih. Ada yang sama-sama konstanta, yaitu min 2 dan plus 3. Hasilnya plus 1. Maka persamaan grafik fungsi kuadrat yang kita dapatkan adalah min 2x kuadrat tambah 4x tambah 1. Yang A. Nah, ini contoh soal kedua. Nanti anak-anak bisa kerjakan secara mandiri di buku matematikanya masing-masing. Ini mirip seperti contoh soal pertama. Nanti anak-anak bisa mengikuti cara seperti contoh soal pertama ya. Ibu lanjutkan ke kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan kedua. Yaitu kalau diketahui titik potong dengan sumbu X. Berarti nanti akan ada X1,0 dan X2,0. Serta sebuah titik sembarang X, Y. Kita lihat contohnya. Di sini ada gambar. Perlu diingat horizontal ini adalah sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y. 1 di sumbu X berarti titiknya adalah 1,0. 4 di sumbu X berarti titiknya adalah 4,0. Sedangkan ini minus 4 ada di sumbu Y berarti titiknya 0, min 4. Nah, kita jajarin dulu nih. X1,0-nya berapa? X2,0-nya berapa? X, Y-nya berapa? X1,0-nya dapat 1,0. Berarti X1-nya itu 1. X2,0-nya dapat 4,0. Berarti dapatlah X2-nya itu 4. X, Y-nya itu 0, min 4. Berarti kita tinggal substitusikan ke persamaannya, yaitu persamaannya Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Y-nya diganti menjadi minus 4 sama dengan A-nya belum tahu, X-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 4. Berarti minus 4 sama dengan A dikali minus 1, ini minus 4. Minus 1 dikali minus 4 itu positif 4. Berarti minus 4 sama dengan 4A. Atau Ibu bisa buat 4A sama dengan minus 4. Berarti A itu minus 4 dibagi 4. Hasilnya minus 1. Nah, sekarang karena A-nya sudah diketahui, kita tinggal menyusun. Nah, yang baru Ibu kasih tanda di sini.
Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Ketika menyusun grafik atau menyusun persamaan grafik fungsi yang baru, Y dan X-nya tidak perlu diubah. Jadi Y-nya tetap Y, A-nya sudah diketahui, tinggal diganti, X-nya tetap X, X1-nya 1, X2-nya 4. Karena bentuknya seperti ini, maka kita harus cari dulu penjabaran dari perkalian aljabar ini. Kita kalikan satu-satu, yaitu X ke X-nya dulu, baru X ke minus 4-nya. Hasilnya, min 1 kali X kuadrat kurang 4X. Lalu kita cari yang minus 1 ke X dan minus 1 ke minus 4. Hasilnya minus X tambah 4. Nah, yang di dalam masih belum selesai. Karena minus 4X kurang X masih bisa, yaitu minus 5X. Yang ini plus 4. Nah, yang ini tinggal kali satu-satu ke dalam. Atau kalau anak-anak ingat itu perkalian pelangi. Y sama dengan min X kuadrat plus 5X kurang 4. Jadi inilah hasilnya. Kita dapatkan Y sama dengan min X kuadrat tambah 5X kurang 4. Berarti pilihannya adalah itu yang D. Ya, yang D. Cukup mudah dipahami ya. Untuk contoh soal nomor 4, silakan nanti anak-anak kerjakan secara mandiri. Anak-anak boleh ikutin cara seperti contoh soal nomor 3. Karena soalnya serupa. Jadi memotong sumbu X di titik min 4,0 dan 3,0, berarti itu sebagai X1 dan X2-nya nanti, dan juga memotong di titik 0, min 12, dia sebagai X, Y-nya. Silakan dikerjakan secara mandiri, kita lanjut ke kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan ketiga, kalau diketahui 3 titik, jadi nanti akan diketahui 3 titik di soalnya, berarti kita menggunakan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, nanti anak-anak karena ada 3 variabel di sana, tapi belum tentu nanti penyelesaiannya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Tetap nanti akan menggunakan yang SPLDV. Karena SPLTV nanti akan dipelajari di SMA. Dari soalnya ini udah kelihatan ya, ini ada 3 titik yang dilalui oleh si grafik fungsi kuadrat ini. Yaitu 3, min 3, 0, min 6, 2, min 6. Sebentar, biar lebih rapi. Ibu bikin di sini 0, min 6, 2, min 6, dan 3, min 3. Nah, ini disusun nanti dengan persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita satu-satu nih. Kerjain dulu. Jadi kalau 0, min 6 ini artinya ketika anak-anak masukin nilai X-nya 0, Y-nya pasti minus 6. Ketika masukin nilai X-nya 2, Y-nya itu minus 6. Begitu juga sebaliknya. Kalau Y-nya dimasukkan minus 6, berarti kita dapat X-nya nanti 2. Kalau dimasukkan nilai X-nya 3, berarti dapatlah nanti nilainya minus 3. Begitu ya. Jadi kita cobain satu-satu. Yang pertama dari 0, minus 6 dulu. Minus 6 sama dengan A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Berarti minus 6 sama dengan ini 0. Dapatlah C-nya minus 6. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia 2, min 6. Berarti nanti ini minus 6. A dikali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. Ini Ibu langsung aja ya. 2 kuadrat 4, berarti 4A. B kali 2, berarti tambah 2B. Nah, C di sini kan sudah diketahui minus 6 di sebelumnya. Berarti langsung buat saja minus 6.
Nah, Ibu mau pindahin ini karena ini operasi penjumlahan kurangan, Ibu mau pindahin ini berarti jadi plus 6. 4A tambah 2B. Gitu ya. Ini min 6 tambah 6, ini udah 0. 4A tambah 2B. Ini adalah persamaan pertama. Nah, Ibu ganti pakai ini aja, biar kelihatan. Persamaan pertama. Nah, titik yang berikutnya, titik 3, min 3. Y-nya min 3, berarti ini A dikali 3 kuadrat, tambah B kali 3, tambah C. Min 3 sama dengan 3 kuadrat itu 9, berarti 9A, tambah 3B, tambah minus 6, karena tadi sudah tahu C-nya min 6. Nah, ini seperti titik yang sebelumnya, karena ini minus 6, berarti di sini dia plus 6. 9A tambah 3B. Ini plus 3 ya, min 3 tambah 6, 9A tambah 3B. Nah, ini karena sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi, ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita tinggal mengerjakan SPLDV dari persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu Ibu tulis 4A tambah 2B sama dengan 0 dan 9A tambah 3B sama dengan 3. Kita akan samain si B-nya. Karena di atas B-nya adalah 2B, yang di bawah 3B mau disamain ke 6B. Berarti yang di atas dikali 3, yang di bawah kali 2. 12A tambah 6B sama dengan 0, itu yang atas. Yang bawah berarti 18A tambah 6B sama dengan 6. Kalau tandanya sama dalam SPLDV berarti kita kurangkan. Kalau tandanya berbeda berarti kita jumlahkan. Kebetulan sama-sama tambah, sama-sama plus. Kita kurangkan. Yang ini berarti minus 6A, yang ini habis. 0 kurang 6 ini minus 6. Berarti A-nya adalah positif 1. Sudah dapat A-nya positif 1. Sekarang tinggal disubstitusikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Ibu mau buat ke persamaan 1. 4A tambah 2B sama dengan 0. 4 kali 1 tambah 2B sama dengan 0. Berarti 4 ditambah 2B sama dengan 0. Nah, ini 2B sama dengan 0 kurang 4. Atau 2B sama dengan min 4. Berarti B-nya itu adalah minus 2. Minus 2-nya dari mana? Minus 4 bagi 2. Nih, Ibu tuliskan di sini. Minus 4 bagi 2. Min 2. B-nya min... Ibu langsung tulis aja lah ya, min 2. Nah, sekarang A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, dan C-nya sudah tahu. Tinggal kita susun. Yang ini C, baru yang ini A, yang ini B. Nah, kita tinggal susun nih. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Y sama dengan A-nya 1, berarti X kuadrat. B-nya min 2, berarti langsung aja ya, min 2X. C-nya min 6, berarti langsung min 6. Dapatlah X kuadrat min 2X kurang 6. Yang C. Gitu ya, Nak ya. Jadi, cukup mudah ya untuk dipahami. Baik itu yang kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Nah, nanti anak-anak boleh kerjain secara mandiri contoh soal nomor 6. Nanti boleh diikuti contoh soal yang udah Ibu jelasin di nomor 5. Karena soalnya juga sama nih, melalui 3 titik. Titik 0,3, 1,0, dan 2,-1. Jadi, pastikan nanti anak-anak mengerjakannya
ikutin soal nomor 5 nggak apa-apa, tapi coba dikerjain secara mandiri, gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Semangat untuk mengerjakannya secara mandiri. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu melalui chat ataupun melalui LMS yang sudah kita sepakati, gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang mungkin baru masuk atau baru mendengarkan, baru join dengan kita, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom chat yang tersedia. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.